Halo guys, jadi hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial dari eksternal. Kalau kemarin-kemarin itu dari internal Iya. kita saja. Karena ini berhubungan dengan wilayah lingkup Kota Ternate, kota kita sendiri. Jadi hari ini saya mengundang salah satu tamu yang anak muda yang cukup berperan di wilayah Kota Ternate dari komunitas Ankam, anak muda Sadar Sampah. Di sini ada ketuanya langsung yang datang nih. Ketuanya perkenalkan dulu namanya siapa dan lain. Oke semuanya, perkenalkan saya Fajar Megantara, Ketua Ankam. Jadi Ankam itu sebenarnya kepanjangan dari anak kampung. Kalau orang-orang sini bilang tuh kalau Ankam tuh anak kampung, itu anak muda sadar sampah. Jadi Ankam nih mau bagaimana biar anak muda Ternate tuh sadar dan cinta akan sampah begitu. Siap. Kalau untuk ketua sendiri, kira-kira dari profilnya Kak Ketua dulu nih, saya mau tahu dulu nih. Kuliah kah atau kesibukan hari-hari ini apa? Oke, kalau saya SMA memang SMA di Ternate, SMA 1 Kota Ternate. Kalau kuliah saya kuliah di Bandung. Jadi kuliahnya tuh di Universitas ITENAS, Institut Teknologi Nasional. Jadi saya ambil perencanaan wilayah dan kota begitu. Jadi memang Itu masuk di teknik. ya teknik planologi namanya. Jadi memang berbaur dengan kota, perencanaan wilayah, perencanaan kota. Jadi ya memang baku tamaso dengan Ankam pe ini begitu lingkungan. Kemarin lulus kuliah tahun berapa wisudanya? Kalau lulus kuliah sebenarnya ini kalau dibilang muda tuh secara muda juga. Jadi kuliah kemarin lulus 2015. Dari lulus 2015 lanjut kerja di Bandung, kerja di Jakarta di salah satu konsultan di Jakarta dan di Bandung. 2019 balik lagi ke Ternate untuk bekerja di Ternate gitu. Siap. Dari kuliah datang ke Ternate tahun berapa? Kalau balik dari kuliah itu 2018. 18. Jadi baru datang dari pergi kuliah 2010. Kuliah sampai kalau pas kuliah tuh memang terpulang-pulang. Jadi tuh tahu perkembangan Ternate tuh kayak bagaimana selama 2010 sampai 2015. Memang merantau toh ini. Memang merantau sekali begitu. Jadi baru balik lagi tuh 2015. Jadi memang tinggalkan Ternate cukup lama 55 tahun tinggalkan Ternate. Jadi baru datang 2015, habis itu balik lagi ke Bandung. Nanti 2019 baru balik lagi ke Ternate lagi. Pas balik memang beberapa perubahan di Ternate ini semakin maju lah begitu. Nah, dari kuliah ada saya sempat dengar tadi ke Jakarta, ke Bandung. Pokoknya ya bisa dibilang nyari-nyari pengalaman di Iya, luar lah. betul. Datang ke Ternate, lihat situasi Ternate semakin maju nih. Dengan apa tadi namanya? Ambil jurusan apa tadi? Perencanaan wilayah dan kota. Ya, kira-kira bagaimana motivasi kakak ketua sampai bisa lebih baik Tom booking satu komunitas yang sadar sampah nih? Gimana tuh? Oke, kalau memang kalau Tom bicara masalah sampah nih kan agak berat sebenarnya. Jadi kalau sampah nih kan kesadaran dari Tom masing-masing sebenarnya. Jadi kalau Tom bicara masalah sampah nih bukan Tom bicara masalah orang lain, bukan, tapi Tom bicara masalah Tom diri sendiri. Jadi kalau orang dalam perencanaan saya bidang dalam perencanaan juga kan Tom bicara ada banyak aspek, tapi aspek yang paling penting itu adalah dua, masyarakat dan lingkungan. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi makanya kenapa terbentuk Ankam di Ternate ini kan kemarin pas heboh-hebohnya salah satu artis lah ibu kota gitu, pasang story di Instagram kan bilang sampah itu sebenarnya tara begitu urgent sebenarnya. Kalau itu tara begitu banyak sekali kan, maksudnya tara tak tumpuk begitu di sampah. Cuman kan orang juga sebagai masyarakat yang tinggal di Ternate, lahir di Ternate kan tong malu begitu kalau memang tong pe kota terekspos, bukan dia pe prestasi tapi dia pe sampah-sampah, dia pe yang apalagi buruk-buruk kemarin gitu. itu tempat wisata. Nah itu gitu. Kemarin itu saya sempat lihat ini ada beberapa program-program dari Ankam itu sendiri terkait dengan ya yang dibuat, dan saya nggak tahu mungkin berapa program yang dibuat oleh Ankam, tetapi saya lihat cukup banyak kerjasama dengan pihak mana apa ada saja. Polair kemarin, kita dari PMI juga pernah, dari sekolah-sekolah, dari
kampus-kampus udah banyak sih sebenarnya kalau kerjasama. Siap. Jadi kalau apa, Ankam ini sebenarnya baru dibentuk. Jadi dibentuk tuh bulan Agustus. Jadi bulan Agustus dibentuk, baru jalan ya tiga bulan lah, belum sampai 3 bulan. Nah, tapi alhamdulillah Ankam nih dia ada di momen yang pas begitu. Jadi kemarin lagi hype-nya masalah sampah, orang semua nih bikin Ankam begitu. Jadi apa? Sebenarnya saya juga masuk di Ankam nih baru saja. Jadi waktu gerakan ini sebenarnya tuh Ankam dibentuk tuh cuman buat bikin satu gerakan sebenarnya. Jadi bukan saja organisasi sebenarnya. Jadi dibikin satu gerakan, sadar akan anak muda nih, sadar akan menjaga sampah begitu dengan cara tiap minggu tuh rutin pembersihan di lokasi-lokasi begitu, berpindah-pindah tempat. Dengan bekerjasama dengan anak-anak kampung. Ya, begitu dengan anak kampung setempat. Kalau terada juga nanti anak-anak kampung juga masuk ikut setiap minggu begitu saja. Sebenarnya niatnya untuk itu saja, cuman aksi gerakan aja. Tapi lama kelamaan nih kayak banyak yang mendorong begitu ya, mendorong untuk bagaimana kalau memang orang bikin satu organisasi yang jelas begitu untuk Ankam, biar kalau kedepannya itu kan lebih jelas, memang ada struktur organisasinya begitu. Kalau di luar itu kan sama seperti Pandawa. Nah itu kayak gitu. Benar sih. Kalau untuk Ankam sendiri, adakah pengurusnya sampai paling bawah? Ada kalau di Ankam itu ya sama seperti struktur organisasi lainnya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Tapi bedanya Ankam dengan yang lain itu, kita tuh ada beberapa divisi atau koordinator begitu. Jadi ada koordinator. Jadi saya bangga juga masuk di dalam tim Ankam ini karena di situ tuh banyak orang-orang yang punya background beda-beda begitu. Ada yang memang backgroundnya arsitek, ada backgroundnya yang memang pengolahan sampah. Jadi sudah ambil sertifikat masalah sampah. Jadi ada juga yang lulusan kimia. Jadi memang bercampur semua di dalam satu Ankam untuk orang bagaimana satukan pemikiran nih untuk Ternate nih bebas dari sampah. Jadi ada beberapa koordinator. Jadi ada koordinator riset masalah sampah, ada koordinator isu-isu sampah, ada koordinator pengolahan sampah. Jadi memang itu dikasih bagian-bagian itu untuk orang-orang yang memang jago di bidangnya begitu. Yes, benar sih. Ankam itu sendiri dibentuk pada tahun berapa tuh kira-kira? Baru bulan Agustus kalau nggak salah tuh, awal-awal. Jadi tanggal belasan lah, tanggal 19 Agustus baru kemarin. Jadi pas habis acara kemerdekaan langsung. Kemarin tuh saya sempat lihat saya tertarik tuh selesai dari konser. Tiba-tiba paginya itu bukan dinas kebersihan yang langsung bersihin, tapi Ankam yang masuk. Betul. Itu salah satu memang yang paling ya 4 jempol lah untuk Ankam. Jadi kalau kita kan banyak orang yang bilang, ih Ankam nih kenapa cuman bersih-bersih saja, kasih bersih-bersih. Tapi sebenarnya tujuan Ankam ke depannya bukan cuman pembersihan. Jadi memang kita selain pengolahan sampah atau pemilahan sampah, jadi sampah ini kan banyak kan, ada organik, ada non-organik. Selain itu juga kita bukan cuman mengangkat sampah-sampah yang berserakan atau lain sebagainya, tapi kita juga memberikan sosialisasi. Jadi ini insya Allah hari Minggu ini kita melakukan sosialisasi di pedagang-pedagang yang berjualan di Pantai Toboko. Sepanjang Pantai Toboko tuh kemarin kan sempat minggu lalu kita bersihkan di bibir pantai itu. Dari Pelabuhan Semut sampai di Pelabuhan Kota Baru. Itu kan banyak sekali sampah yang berserakan. Itu sampah kebanyakan tuh sampah-sampah yang bekas dari pisang goreng, dari kulit pisang, dari tempat minum, es itu juga. Ya, kayak gitu. Jadi sekarang kita mau gimana caranya tuh untuk selain mengangkat itu, kita mau sosialisasi agar masyarakat atau pedagang di situ sadar gitu. Jadi bisa memilah sampah juga. Jadi efeknya tuh akan ke depan kayak begitu. Ya, memang itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat Kota Ternate pada umumnya, apalagi yang pada jualan yang kayak gitu. Iya, betul. Kalau misalnya dari pengurus Ankam sendiri atau sampai ke anggota-anggotanya, kira-kira berapa orang tuh Kak? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah tuh kita semakin hari tuh semakin banyak. Jadi kan dia tuh dari mulut ke mulut tersebar gitu kan, dari banyak anggota Ankam tuh dari anak sekolah. Jadi dong tuh alasan bilang, oh kakak tuh bisa ikut kalau kegiatan hari Jumat karena tuh masih sekolah. Ada juga anak-anak kampus. Jadi alhamdulillah semakin hari, kalau sampai sekarang tuh kalau tidak salah
hampir 300 anggota di dalam grup Ankam gitu. Ya semakin hari tak tambah 2, 3, 5. Jadi alhamdulillah semakin itu kan berarti kita berhasil gitu untuk menarik orang untuk semakin mencintai kotanya Harus dengan cara dikatakan berhasil, menjaga ya, siap. lingkungannya itu sendiri Itu gitu. pengurus itu sendiri, berapa orang yang masuk pengurus? Kalau pengurus di dalamnya tuh kalau kita sebutnya penggerak. Jadi kalau kan ada anggota yang memang keseluruhan anggota siapa Iya. saja tuh boleh masuk karena kita masuknya tuh bebas. Jadi pakai link gitu kan. Jadi siapa saja boleh kita tekan linknya langsung masuk ke dalam grupnya gitu. Jadi kalau kita di dalam tim penggerak tuh kurang lebih ada sekitar 16 orang lah. Yang memang intens untuk memikirkan gimana caranya untuk menarik lebih banyak lagi peminat kayak gitu untuk membahas beberapa program kerjasama dan lain sebagainya. Kalau Kak Ketua sendiri, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Siapa sih yang memotivasi untuk membuat gerakan ini? Ya sebenarnya kalau motivasi semua orang punya motivasinya beda-beda ya. Jadi orang setiap gabung kan punya motivasi beda-beda. Kalau saya sendiri memang gimana ya, kayak kalau lihat sampah plastik di jalan tuh kayak kurang etis saja begitu. Jadi kayak jogging pagi-pagi kalau lihat tiba-tiba sampah plastik orang makan buang sembarang itu kan kayak ya maksudnya dari jiwa juga tidak menerima begitu. Jadi mungkin dari situ alhamdulillah kita digabungkan dalam satu organisasi Ankam ini. Kalau Ankam itu kan awalnya itu cuma gerakan. Iya betul sekali. Yang mempunyai pemikiran untuk mari membuat organisasi ini sudah lebih jelas lagi. Siapa itu? Adakah sebenarnya orang di balik itu? Ya nggak ada sih sebenarnya. Ya kita aja gitu. Jadi kita yang datang tiap minggu tuh ngobrol, setiap kita melakukan aksi itu kan habis itu kita kayak rapat kecil lah gitu, ngobrol-ngobrol, share gitu dari satu ke yang lain-lain, kita share-share begitu. Jadi dari situ tuh kayak bilang, bagaimana kalau memang kita bikin satu organisasi begitu, biar kalau kita nih bukan cuman membersihkan begitu. Jadi kan memang, jadi saya suka sekali tuh karena banyak sekali pemikiran-pemikiran baru dari anak-anak muda nih, yang memang mereka tuh kayak belum ada wadahnya untuk menyalurkan itu. Alhamdulillah Ankam nih sebagai wadah untuk mereka menyalurkan ya pikiran-pikiran yang dari yang bisa diterima sampai yang tidak bisa diterima sebenarnya masuk ke dalam semua. Tapi alhamdulillah kita lebih komunikatif lah. Berapa orang dari awal sampai sekarang? Dari awal tuh kita rapat, kita perdana ketemu di Benteng Orange tuh kalau nggak salah tuh nggak sampai 10 orang. Jadi cuman ya sekitaran 7-8 orang lah. Habis itu dari situ kita bahas untuk bikin gerakan lagi minggu depan. Jadi sebenarnya itu ini aja yang kayak nanti minggu depan kita di mana ya? Minggu depan kita di mana ya? Kalau tiba-tiba anak-anak kampung Toboko begitu tiba-tiba bilang, minggu depan di kampung dah di Toboko di jembatan ini karena itu kotor sekali begitu. Tiba-tiba minggu depan tuh di sini dah. Jadi kayak dadakan-dadakan saya sebenarnya awal-awalnya seperti itu. Kak Ketua, saya mau tanya nih. Dari 7 atau 8 orang tadi itu memang orang-orang yang memang baku bawa kah ataukah sempat bagaimana tuh? Jadi kalau yang 7 orang 8 orang tadi yang baku dapat pertama tuh itu yang tong rapat perdana itu sebenarnya orang yang tong baru kenal. Jadi saya juga baru kenal dengan yang satu ini baru kenal dengan ini. Jadi kayak tong kasih tahu di grup, tong bilang sebentar tong mau kuda apa kah di Benteng begitu untuk tong cerita-cerita masalah Ankam dan tong tukar pikirannya. Datang bukan kayak saya bahasa pertama 2-3 orang terada, jadi itu datang sendiri-sendiri begitu untuk kenalan semua malam itu. Jadi akrab semua, jadi alhamdulillah dibawa sampai sekarang gitu. Oke, terus progres ke depan nih apa nih dari Ankam? Oke, alhamdulillah Ankam nih udah banyak kerjasama dengan beberapa pihak. Dari alhamdulillah tuh banyak sekali yang welcome gitu. Dari Polda Malut juga itu mereka sejalan dengan programnya mereka juga untuk pembersihan pinggir pantai kan. Jadi dari beberapa organisasi sampai ada organisasi yang dari kampus, dari sekolah sampai dari antar lintas agama gitu. Jadi alhamdulillah semua kita sudah terlibat, dari pemuda juga udah terlibat. Ke depan nih rencana kita sesuai program ini kita mau go to school gitu. Jadi kita mau masuk ke, tapi sebenarnya itu udah dijalankan. Jadi ada beberapa, kita kemarin sudah sosialisasi masalah sampah di salah satu SD di SD Nurul Hasan. Itu salah satu sekolah yang kita udah melakukan sosialisasi. Sama di kampus itu kita ada sosialisasi dengan pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa-mahasiswa pertukaran pelajar. Jadi kan itu kalau orang-orang yang baru datang di Ternate ini kan dong punya
ini sendiri tentang Ternate begitu. Iya, Jadi kayak benar. first impressionnya mereka datang ke Ternate itu apa begitu. Nah itu, jadi kita sharing masalah itu. Jadi ya alhamdulillah kita sudah menjalankan program, salah satunya itu go to campus, go to school, sosialisasi. Salah satunya kita sekarang nih, kita kemarin udah ketemu juga Pak Wali, kita ada disarankan gitu untuk mengelola salah satu TPS 3R di Kota Ternate. Jadi TPS 3R ini sudah ada tapi belum aktif gitu. Belum terlalu aktif, jadi mereka butuh orang yang bisa, atau satu organisasi yang bisa kelola itu, dan alhamdulillah kita dipercayai gitu. Iya, Ankam dipercaya untuk mengelola TPS 3R yang lokasinya berada di belakang Gamalama, Pasar Tingkat Gamalama. Jadi tengah-tengah antara Jalan Gamalama yang darah dengan Lau begitu. Jadi tengah-tengah situ. Kira-kira nih Kak, dari di samping itu semua, dari bercerita tentang komunitas Ankam, profil Ankam, saya mau tahu dulu nih profilnya kakak nih, kakak ketua nih. Oke. Asli orang mana kakak ketua? Kalau sebenarnya campuran. Jadi ada bawa-bawa Arab nggak? Ada bawa-bawa Arab. Bentar, ada juga. Jadi campuran, mama Tidore, papa Bandung gitu. Jadi memang makanya kenapa kuliah di Bandung, karena memang papa juga dari keluarga sana, dari gitu. Iya, dari papa juga. Jadi pengen juga merasakan gimana caranya merantau, hidup susah lah dia. Kalau di Ternate sama siapa? Sama orang tua juga. Kalau papa dan mama memang stay di Ternate juga, tinggal di Ternate, tapi memang aslinya sudah lama kerja di Ternate. Kelurahan apa tuh Kak? Di Jerbus. Di Jerbus. Di Kelurahan Tanah Tinggi Barat. Siap. Ada pacar nggak? Ya kalau pacar banyak ya. Wow. Jadi ya begitulah, buat mengisi Iya. kekosongan gitu. Tapi seharusnya pacar itu yang harus sepemikiran dengan kita. Iya betul sekali, itu setuju. Jangan sampai banyak nih kakek tua nih yang ngurus kegiatan, tiba-tiba nggak ada waktu sama si dia, kan masalah juga kalau gitu. Tapi kalau bagusnya dia juga langsung masuk ke dalam lingkup itu lebih bagus. Tapi sudah masuk? Udah masuk, jadi sudah. Alhamdulillah. Jadi udah masuk di anggota Ankam juga. Jadi ya, tapi kan sama-sama sibuk kerja. Tapi kalau saya kan kerjanya juga alhamdulillah kerjanya juga di kontraktor. Jadi yang tidak terlalu tidak terlalu menyita waktu. Jadi masih banyak waktu untuk beberapa organisasi yang saya terjun di dalamnya gitu. Oke, selain Ankam. Oke, kalau selain Ankam tuh, sebelum Ankam itu memang saya dipercayai jadi ketua pemuda di Jerbus. Kayak gitu juga, saya juga pernah jadi ketua PIK-R, jadi pusat informasi konseling remaja juga. Jadi ya kerjasama dengan BKKBN. Jadi ya kayak gitu-gitulah, ada beberapa. Jadi guys, ya hari ini ketua Ankam ini memang salah satu orang yang bisa dikenal banyak orang di Kota Ternate. Nah, harus dicontohkan seperti itu. Kemarin itu juga ada dari Kak Ical. Banyak tuh duta dari segala duta, dari teman kita tuh. Nah, sekarang ada Kak Ketua dari Ankam nih. Nama siapa Kak? Lupa. Nama panggilan Fajar. Nama lengkapnya panjang, jadi Fajar Megantara Wiradisastra. Kirain nama panjangnya Fajar gitu. Jadi Kak Fajar. Oke, dari teman-teman yang di luar sana ketemu sama kakak ini yang di luar nih. Kalau jalan-jalan ketemu sama kakak ini, disapa saja Kak Fajar namanya. Ya, pacar ada berapa Kak? Satu aja, satu. Ya mau daftar langsung aja, nggak apa-apa. Masih boleh kan? Masih boleh? Boleh. Masih berpeluang. Oke, siap. Kira-kira Kak Fajar, untuk Ankam sendiri mau dijadikan organisasi besar kah, ataukah hanya sebatas kumpul-kumpul anak muda nih? Oke, kalau kita memang, kalau semua orang, saya rasa sih semua orang kalau terjun ke dalam satu bidang kan, bagian kan pengen sekali dikembangkan di situ kan, jadi berkembang di dalamnya, jadi organisasi itu juga ikut berkembang, jadi semua orang punya pemikiran yang sama gitu. Dan saya juga pengen sekali ini kan ketua pertama nih, saya nggak tahu nanti ada ketua berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Memang kalau tong cerita-cerita nih, kalau ngobrol-ngobrol nih, dong bilang tong pengen sekali Ankam nih ke kantor ada di IKN. Jadi gitu. Siap. Jadi harapan besar kita tuh memang
ibu kota negara Nusantara nantinya kantor Ankam salah satunya harus ada di IKN gitu. Jadi memang semua orang alhamdulillah di dalam Ankam anggotanya nih punya harapan besar untuk kembangin Ankam, orang kembangkan sama-sama begitu Ankam sampai ya ke depan lah insya Allah kalau memang Usia Kak, usia. kalau Apakah masuk di Ankam itu harus usia yang memang anak muda kah, ataukah yang sudah tua nih boleh nih masuk nih? Oke, kalau ini kan namanya anak muda ya, jadi anak muda sadar sampah. Sebenarnya banyak di dalam anggota itu juga tuh yang orang-orang yang super sibuk. Jadi begitu yang memang ada beberapa juga yang anggota-anggota polisi, ada juga beberapa anggota-anggota yang memang PNS. Jadi yang memang dong tak pernah datang ikut kegiatan, tapi dong support lewat doa, dong support lewat tiba-tiba air minum datang, begitu-begitu. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang terlibat di dalamnya tapi tidak ikut kegiatan rutin tapi memang supportnya jalan terus gitu alhamdulillah. Tapi itu bebas mau umur berapapun dari anak kecil sampai orang besar bebas masuk ke dalam Ankam sebagai anggota. Kegentingan di Kota Ternate untuk dari Ankam ketika membuat gerakan anak muda sadar sampah, melihat nih banyak keluaran-keluaran atau kampung-kampung yang berbatasan langsung di pesisir pantai yang masih kotor juga, kira-kira gimana tuh? Oke, kalau Ankam nih kalau kita bicara masalah urgen sampah di lingkungan lah di Ternate ini sebenarnya kalau mau perbaiki itu harus dari sekarang sebenarnya. Maksudnya kalau tom bahas masalah Ternate nih kan berarti tom bahas dari hulu, tengah, hilir. Iya. Ya kan dari atas. Jadi kalau tom lihat sampah ya banyak sekali di pantai pada saat hujan, itu karena orang-orang yang tinggal di pinggiran. Sebenarnya bukan orang-orang yang tinggal di pinggiran Barangka juga. Kalau orang ini kan banyak sekali Barangka. Kalau tersalah tuh ada 16 lebih lah Barangka yang ada di Kota Ternate nih yang memang berdempetan dengan orang di belakang rumah tuh langsung Barangka begitu. Jadi memang Ankam juga ada salah satu program Ankam itu kita mau bikin Festival Barangka di Penama. Jadi Barangka ini kan identik dengan kotor, identik dengan suram. Jadi kita mau ganti mindset orang tentang Barangka tuh. Jadi Barangka nih kayak tempat graffiti, tempat anak-anak muda mengeksplor dompe gambar. Jadi itu mau bikin Barangka tuh kalau lihat dari atas tuh memang estetik begitu. Jadi tempat santai juga kalau bisa di Barangka begitu. Barangka nih kan kalau ada beberapa yang walaupun ujang juga dia air tar mengalir begitu, Barangka mati lah orang bilang begitu. Nah itu tuh mau memanfaatkan itu sebagai jadi mau rubah dong mindset. Jadi yang tong lawan sekarang nih sebenarnya bukan sampahnya tapi manusianya begitu yang tong lawan sekarang nih. Gimana cara dong berpikir, gimana cara dorang bertindak itu sebenarnya yang menimbulkan sampah tercemar lingkungan ini kan sebenarnya itu dari manusianya itu sendiri. Berapa persen orang yang sadar akan sampah tuh? Kalau kira-kira dari pemahaman dari Ankam sejauh melihat ini nih. Alhamdulillah kalau tuh lihat di Ternate nih sebenarnya dia masyarakat nih sebenarnya baik-baik begitu. Sebenarnya itu sadar saja, tapi kan kalau tong lihat kalau tong berjalan di satu tampak, kalau tong lihat tak ada sampah di situ tuh kan kalau tong mau buang juga kan tong malu begitu. Jadi kalau tong tiba-tiba datang di satu tampak, kalau tong lihat banyak sekali sampah yang berserakan kan kayak tong buang juga kan oh gitu tong buang nih bukan tong yang pertama, jadi tong buang nih kan tong yang keberapa kali buang. Jadi sebenarnya masyarakat Ternate ini sebenarnya sadar akan kebersihan, cuman mungkin ya ada beberapa lah yang harus orang begitu. Jadi harus orang sedikit bekerja lebih keras untuk ya Ternate bebas lah dari sampah. Ada dari masyarakat yang lain tuh kayak gini. Itu yang lari luar tuh dari luar Kota Ternate tuh, dorang kasih kotor nih dalam masa istilah Ternate tuh gitu, dong kasih kotor nih Ternate berdompi balik ulang keluar, pergi keluar. Kira-kira bagaimana tuh? Iya banyak sekali yang bilang juga, jadi banyak sekali yang masuk di tompe DM Instagram juga, bilang yang bikin kotor nih bukan orang yang tinggal di Ternate, tapi orang-orang yang dari luar mungkin ya ya dari orang-orang yang dari Jawa sana kan datang kemari konong bajual di sini dong bikin apa di sini, tapi sebenarnya itu apa ya sebenarnya kalau persepsi yang salah iya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara itu juga tak bisa karena tong sebagai tuan rumah nih kan tong yang harus lebih menjaga tong di lingkungan. Jadi itu orang tak bisa saling menyalahkan lah. Jadi tong tak bisa saling menyalahkan antara masyarakat, tong tak bisa menyalahkan pemerintah. Jadi semua orang kan sudah bekerja sesuai dong job desk masing-masing. Begitu juga ya manusia lah. Tapi insya Allah memang pelan-pelan
Ankam, dengan adanya Ankam, saya rasa Ternate akan terbantukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Siap. Itu per kelurahan harus di ini. Iya, jadi kalau TPS 3R ini udah aktif, memang rencananya kita mau aktifkan juga kerjasama. Jadi kerjasama dengan beberapa kelurahan. Jadi ibu-ibu, sebenarnya sampah nih kan banyaknya juga tuh dari sampah rumah tangga. Dia tompe mama-mama kalau dong mau masak nih kan, dong cuma langsung kasih masuk sabarang-sabarang nih dalam satu plastik, dong kasih masuk situ. Iya. Nih makanan, sisa makanan, dong kasih masuk situ botol, kasih masuk pampers, dong kasih masuk apa, dong terkas pisah begitu. Jadi orang pengen kedepannya nih tompe mama-mama juga pintar sekali untuk bisa memilah sampah. Jadi sampah popok, sampah sisa makanan, sampah plastik, sampah botol kaca, bisa dipisahkan begitu. Kalau untuk saya sendiri lihat nih ya, pemahaman saya tuh, pemerintah ini sudah bagus ya, menyediakan ada semacam motor-motor untuk kaisar. Iya, kaisar itu tuh membuang sampah. Itu per kelurahan ada. Per kelurahan ada. Tapi per RT juga disiapkan. Iya. Tapi yang saya lihat itu mereka ahli fungsikan. Mungkin betul. Pergi dengan anak-anak kampung, liburan di sini. Bukan buang sampah. Tapi pergi ke arah kampung, pergi di pantai, pergi di mana, pergi baronda. Itu yang saya lihat di wilayah Kelurahan Gambesi misalnya, saya lihat banyak sekali itu sampah-sampah yang dari pantai, apalagi yang dari Bumi Lencadika Perkemahan Gambesi. Ya. Nah, di pantai itu banyak sekali sampah-sampah, wah nggak bisa tertolong. Mungkin ini salah satu masukan juga untuk dari Ankam, bisa melihat itu karena banyak sekali. Dan memang ada usaha-usaha itu apa? Kalau di istilah itu bilang speed. Speed, sampah-sampah speed juga, sampah-sampah plastik. Dan itu sampai diselokan sampai sepanjang kelurahan tuh. Nah, itu mungkin ya bisa dimaksimalkan lah oleh salah satu prioritas lah ya di situ. Nah, untuk dari Ankam sendiri, kira-kira ke depan nih mau buat apa nih program? Kasih bocorkan lah, bocor. Kasih bocor. Program selanjutnya nih dari Ankam. Oke, kalau sebenarnya kalau saya berharap sekali sih memang masyarakat Ternate nih, anak-anak muda Ternate, kalau dia hari Minggu nih, kalau memang tong tara bikin apa-apa, kalau memang sekolah dari Senin sampai Sabtu kerja, hari Minggu tuh tong keluar ikut Ankam kegiatan begitu. Jadi kegiatan rutin ini. Jadi pertama tuh tong aktif dulu kegiatan rutin. Jadi kan lama-lama nih kan akan menjadi kebiasaan. Begitu. Jadi kalau tong tiap hari bikin nih kan, kalau tiap minggu tong bikin nih kan akan lama-lama dia sudah tanam di tong dalam diri tuh. Jadi tuh mau buang sampah juga tuh kayak makam permen satu saya, kalau tuh mau buang sampah kapan nih kan, iya astaga tuh ini kan anggota Ankam kita isi dalam saku nih, tong cari tempat sampah baru tong buang begitu. Jadi kalau untuk program ke depan nih ya masuk saja di grup, nanti baru sama-sama lihat begitu. Jadi kan biar linknya grup tuh Kak. Banyak sekali yang mau gabung tapi nggak tahu nih mau di mana nih. Ya banyak sekali yang, jadi Ankam tuh punya semua sosial media tuh Ankam masuk. Jadi dari TikTok, dari Instagram, jadi semua tuh masuk. Jadi ya kayak begini. Jadi di dalam ada di belakang ID card langsung ada Instagram, ada gabung grup, ada TikTok. Jadi tinggal di ini saja langsung otomatis kita masuk. Jadi tinggal cari saya, kalau di Instagram tuh tinggal cari Ankam Ternate muncul sudah itu. Dua terakhir dari saya. Yang pertama, masyarakat menyalahkan pemerintah. Pemerintah menyalahkan masyarakat. Kira-kira dari Ankam gimana nih? Siapa nih? Ataukah gimana? Memang itu tidak bisa dipungkiri, memang saling menyalahkan antara pemerintah, padahal pemerintah sudah bekerja secara maksimal, masyarakat juga kasih salah pemerintah juga lebih kasih salah masyarakat dari buang sampah sembarangan. Jadi memang kalau bicara masalah buku kasih salah nih kan akan terdapat di ujung. Jadi kalau orang dari Ankam nih, inti dari itu adalah tong sadar dulu tong diri masing-masing gitu. Jadi dengan caranya orang masuk ke Ankam, orang selalu ikut sosialisasi. Jadi Ankam juga ada rutin sosialisasi sesama anggota. Jadi bicara masalah sampah, jadi begitu. Jadi kalau tong masuk ke dalam Ankam, otomatis tuh langsung tong bisa cari tahu begitu masalah sampah tuh kayak mana, masalah ini kayak mana, lebih asik lah. Makanya coba dulu masuk di Ankam baru rasa deh ini kayak bagaimana. Iya, daripada ngoni buku Buffetto di luar, lebih baik masuk Ankam. Kan banyak nih kalau pas Prilly kemarin di sampah nih kan banyak sekali langsung tiba-tiba jadi langsung up di story tuh. Iya, begitu langsung jadi malu lah. Penikmat
penikmat lingkungan lah, jadi kritis dadakan, kritis lingkungan gitu. Begitu, jadi Ankam hadir tuh untuk itu, untuk orang-orang pemikiran tuh langsung orang kerahkan di dalam program Ankam ke depan gitu. Sip. Terakhir dari saya, untuk menutup podcast ini 5 menit diberikan kepada Kak Ketua, saran, tanggapan, dan masukan ke anak-anak muda di Kota Ternate, dan ya pokoknya untuk menarik ke Ankam lah, gimana? Shoot ke kamera langsung. Jadi untuk anak-anak muda Ternate, kalau orang sedikit lebih bermanfaat untuk banyak orang, ya dia wadah tuh tepatnya di Ankam gitu. Jadi untuk orang bagaimana caranya tuh menyadarkan orang pe teman, orang pe mama di rumah, orang pe papa di rumah, orang pe cici di rumah, bagaimana caranya memilah sampah, menjaga lingkungan. Jadi kan kalau lingkungan dan manusia ini kan tidak bisa dipisahkan. Jadi lingkungan butuh orang untuk mengelola dan menjaganya. Orang juga butuh lingkungan yang baik untuk orang pe oksigen dan pe kebutuhan primer begitu. Jadi memang masyarakat Ternate, anak muda Ternate harus memang masuk ke dalam Ankam. Ngoni kasih tahu ngoni pe keluh kesah di dalam situ, ngoni kasih tahu ngoni pe saran-saran terbaik di dalam situ, biar orang sama-sama memikirkan gimana caranya Ternate nih bisa tombak jalan tuh terdapat sampah di jalan sama sekali begitu. Jadi memang harapan terbesar saya sebagai ketua memang pengen sekali orang sebagai anak muda yang berpengaruh terhadap anak muda lainnya untuk sadar akan sampah, untuk sadar akan lingkungan, dan ya begitulah. Untuk sebelum tong sadarkan dulu tong diri sendiri begitu. Itu Ankam dia wadah yang paling tepat untuk ngoni semua begitu. Mungkin itu saya. Kalau di saya itu kan saya anak pramuka nih. Iya. Di Dasar Dharma itu ada di poin 2. Dia bilangnya kayak gini, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Iya. Kalau ngoni cinta alam, berngoni sayang manusia. Baru cinta alam ini kan bukan hanya di darat, Iya. tapi udara, darat, laut juga termasuk tuh. Jadi ya kalau misalnya mau cinta alam, otomatis ngoni sudah sayang manusia, ngoni cinta alam. Nah, untuk selebihnya dari itu mungkin penutup kita gimana nih Kak? Oke, dan tadi juga apa yang tadi ada disebutkan juga, bilang sesama mencintai sesama manusia. Jadi Ternate nih saya selalu mendapatkan masalah di jalan nih kalau orang kurang saling menghargai itu dari satu aspek tuh adalah biasanya nih saya juga perokok, tapi kalau saya kurang suka sekali, kurang etis sekali kalau memang orang isap di atas motor, berkendara sambil merokok. Karena apa? Karena memang tahu tiba-tiba DP abu rokok, DP asap, DP apa-apa semua tuh tak kenal orang di belakang gitu. Jadi gimana caranya kita menghargai orang lain? Ya itu caranya salah satunya adalah dengan tidak merokok saat berkendara, tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak sebenarnya. Itu makanya masuk ke dalam Ankam untuk kita bahas dan kita babat satu-satu semuanya. Oke guys, mungkin itu saja podcast kita kali ini dengan Ketua Komunitas Ankam, Anak Muda Sadar Sampah. Akhir kata lebih baik saya dan Ketua ngomong berbarengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Oh warahmatullahi ya, siap. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.